Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah sampai siang hari ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di masjid yang kita banggakan ini, dan sekaligus melanjutkan i'tikaf kita, memperpanjang i'tikaf kita di masjid ini guna mengikuti taklim dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita dalam hal agama, guna meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita di masjid ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang dua hal yang paling utama dan dua hal yang paling hina. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin, wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wa dhurru bil muslimin. Kata Rasulullah, ada dua hal, tidak ada sesuatu yang melebihi keutamaan dari dua hal ini, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup bermanfaat bagi orang lain, hidup bermanfaat bagi sesama muslim. Dan ada dua hal lagi, kata Rasulullah, yang tidak ada sesuatu yang lebih hina dari dua hal ini, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup memberikan madarat. Madarat itu apa? Madarat itu ya, mencelakakan, membuat orang lain sengsara, membuat orang lain susah. Itu abdor dalam agama. Membuat orang lain susah itu adalah satu perbuatan yang paling hina, kata Rasulullah SAW. Akhbat, paling rendah nilainya, paling jelek, paling tidak baik, atau paling hina. Pertama, yang paling utama adalah iman kepada Allah. Apa itu iman? Iman dalam pengertian bahasa adalah percaya. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, kepada para malaikat, percaya kepada hari akhir serta qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Percaya juga kepada kitab-kitab Allah. Secara bahasa, iman adalah percaya. Dari sisi istilah, iman adalah al-i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal af'alu bil arkan. Meyakini dalam hati, hatinya punya getaran-getaran keimanan itu, dan getaran keimanan itu iqraru bil lisan, kemudian diucapkan dengan kalimat dari lidah kita sendiri, bentuknya yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan yang ketiga, wal iqraru bil lisan. Yang ketiga, wal af'alu bil arkan, melaksanakan seluruh perintah Allah dengan seluruh anggota tubuh kita tanpa reserve, tanpa harus pikir-pikir. Begitu perintah, laksanakan. Seperti Nabiullah
Nabiullah Ismail alaihissalam ketika disampaikan berita oleh ayahandanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya yaitu Ismail diberitahu oleh Nabi Ibrahim, kemudian kata Ismail, "Fanzur mana tahu." Coba Ismail pikir-pikirkan dulu. Tapi Ismail tidak banyak berpikir. Kata Ismail, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dirinya yang harus dikorbankan. Tanpa dasar. Nah, konsep iman atau pengertian iman seperti ini itu digambarkan supaya kita lebih jelas, digambarkan seperti orang yang jatuh cinta atau kena panah asmara. Bagaimana orang kena panah asmara itu? Ustaz pernah jatuh cinta? Orang jatuh cinta itu dalam hatinya ada getaran cinta kepada seseorang. Diucapkan terus cinta itu dengan lisan kita. Dinyatakan kalau memang kita cinta sama kamu. Sebab kalau tidak diucapkan dia pun nggak tahu. Maka perlu diucapkan. Kalau sudah diucapkan dan ternyata dia menyambut cinta kita, ketika dia minta sesuatu dari kita, biasanya orang yang jatuh cinta tidak akan pernah berpikir apa yang dia minta pasti kita kasih. Pasti. Apalagi anak remaja. Ini kan banyak di sini yang remaja yang suka jatuh cinta. Ya. Biasanya anak remaja jatuh cinta begitu diminta jalan-jalan dengan yang dicintainya, itu meskipun nggak punya duit akan jalan. Begitu ngajak mampir ke tukang bakso, dia lebih dahulu masuk, KTP dulu dia kasih. Bang, layani dulu yang penting KTP saya, untuk membuktikan cintanya kepada orang itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, gambaran kita beriman kepada Allah ibarat seperti itu. Dalam hatinya kita sudah ada getaran cinta, ada getaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah ikrar dengan 2 kalimat syahadat. Maka kemudian orang yang sudah memiliki getaran iman dan sudah berikrar inilah yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya, melaksanakan kehendak Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Terus ketika ya ayyuhalladzina amanu, berikutnya adalah perintah amal. Perintah amal. Karena orang yang beriman sudah siap melaksanakan perintah itu. Nah, harusnya begitu ada perintah Allah, kita nggak perlu lagi berpikir, wah ini memang perintah Allah. Nggak perlu pikir-pikir panjang. Sudah ada kumandang sholat nggak perlu berpikir apa dulu dan sebagainya, berangkat, karena itu adalah panggilan dari Allah dan sholat yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Iman ini yang menjadi landasan. Terus apa fungsinya iman? Iman itu berfungsi untuk mengendalikan kita. Ibarat kuda, iman itu adalah pelan atau apa yang di depan itu yang menutupi mata kuda kanan kiri sehingga lurus ke depan. Itu gambaran iman, itu yang akan membimbing kita ke arah yang lurus. Tidak hanya berfungsi untuk dirinya, iman berfungsi atau bermanfaat juga bagi orang lain. Iman itu tidak hanya dia bermanfaat bagi orang yang beriman itu sendiri atau bagi kita, tapi bagi orang lain yang ada di lingkungan kita akan mendapatkan nilai manfaat dari keimanan kita. Contoh yang paling konkret, kita ini anggota Polri, salah satu tugasnya adalah menciptakan keamanan lingkungan kita. Salah satu tugasnya. Kalau anggota Polri itu beriman, maka pasti dia akan mampu menciptakan rasa aman. Pasti.
sekali lagi, keimanan anggota Polri pasti mampu mewujudkan rasa aman di lingkungannya. Kok bisa dipastikan, Pak? Ya. Sebab apa? Orang yang beriman pasti amanah. Pasti amanah. Dan orang yang amanah pasti akan mampu mewujudkan rasa aman. Kalau nggak amanah, lingkungan nggak aman. Tapi dengan amanah, orang yang amanah pasti akan mewujudkan rasa aman. Kan ada orang itu begitu datang ke satu kelompok, masyarakat menyambut dengan kalimat alhamdulillah ada dia. Tenang sudah kalau ada dia, aman. Karena dia memang jelas-jelas orang yang amanah. Tapi berbeda lagi ketika ada orang datang pada satu kerumunan seorang, waduh dia datang. Repot kalau dia datang. Kenapa? Karena orang yang datang itu tidak amanah. Sudah jelas. Membuat orang lain kedatangannya saja sudah membuat gelisah. Tapi orang yang amanah, kedatangannya saja sudah membuat ketenangan bagi orang lain. Ini pentingnya iman. Loh Pak, masih ada orang yang tidak bisa menciptakan rasa aman, atau ada anggota Polri yang tidak mampu mewujudkan rasa aman. Maka dua hal yang harus dilihat dari orang itu. Pertama, bagaimana kualitas imannya. Yang kedua, bagaimana tingkat amanahnya. Atau cukup satu yang dilihat adalah keimanannya. Bagaimana kualitas imannya. Kalau kualitas imannya betul-betul dia kuat, yakinlah dia akan wujudkan rasa aman. Tapi kalau memang imannya itu lemah, biasanya untuk mewujudkan rasa aman pun tidak mampu. Kita buktikan di lapangan, orang-orang beriman rata-rata amanah. Tapi orang yang tidak beriman tidak amanah. Ini bukti kalau keimanan bukan hanya bermanfaat bagi orang yang beriman itu, tapi keimanan juga bermanfaat bagi orang lain. Dari dampak keimanannya tadi, dia amanah, orang lain akan merasakan keamanannya. Terutama itu kalau Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu yang beriman dan kemudian amanah. Dengan klakson motornya saja begitu tetet, itu orang mestinya merasakan rasa aman. Itu dikembangkan mestinya para Babin Kamtibmas itu ketika dia jalan di malam hari jam 2 malam dan masyarakat menandai bunyi motor atau bunyi klaksonnya baik 3 kali atau 2 kali atau bahkan dengan kalimat seperti tukang roti itu kan ada bunyinya, roti. Atau kalau Babin ada bunyi klaksonnya, Babin Kamtibmas jam 2 malam suara Babin Kamtibmas lewat di satu perkampungan. Masyarakat kemudian alhamdulillah ada Babin Kamtibmas lewat. Karena masyarakat percaya Babinnya ini adalah Babin yang beriman, amanah, dan pasti akan mewujudkan rasa aman. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Beriman, amanah, pasti rasa aman. Inilah yang kata Rasulullah, tidak ada yang lebih mulia dari keimanan ini, karena dia sangat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Yang kedua, yang utama yang kedua adalah memberi manfaat bagi yang lain. Wan naf'u lil muslimin, memberikan nilai manfaat bagi orang Islam yang lain. Jangan sampai kita hidup tidak ada nilai faedah apapun bagi orang lain. Dan kalau kita hidup sekedar hidup, hayawan juga hidup, sapi juga hidup, binatang juga hidup. Tapi kalau kita hidup tidak ada nilai manfaatnya, lebih hina daripada binatang itu. Mohon maaf, kalau sapi
hidup, diberi makan, dia kemudian pada saat Idul Adha bisa dipotong untuk kurban. Tapi manusia hidup, diberi makan, tidak memberi nilai manfaat bagi siapapun, Masya Allah, itulah dia hidup. Karena itu hiduplah yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, upayakan kita bisa memberikan nilai manfaat bagi yang lain. Nilai manfaat seperti apa digambarkan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, wa afdalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min. Untuk mewujudkan nilai manfaat kita, Rasul mendorong kepada kita sekalian, kata Rasulullah, ada amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, idkhalis surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya orang lain. Bagaimana memasukkan kebahagiaan itu? Kalau kita punya uang, beri uang sedekah. Tidak punya uang, bantu dengan tenaga. Tidak punya tenaga, bantu dengan pikiran. Tidak punya pikiran, bantu dengan doa. Tidak dengan doa, minimal kita ikut berpartisipasi atas kesenangan dia. Seumpama ada saudara kita yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan naik pangkat, ucapkan selamat. Dan ini hanya ucapin selamat aja nggak mau ada orang, nggak mau. Bahkan ada orang diajak salaman melengos. Lu salaman nggak pakai modal, nggak pakai apa-apa, itu akan memberikan nilai kebahagiaan pada orang lain. Idkhalis surur bagi orang lain. Ada yang masih melengos, nggak mau salaman, nggak mau. Masya Allah, ya orang ini ya apa itu? Subhanallah. Padahal kata Rasulullah itu paling mulia perbuatan itu. Idkhalis surur, memberikan kebahagiaan pada hatinya orang mukmin. Cukup salam, senyum, nanya apa kabarnya, Masya Allah, orang sudah senang. Apalagi yang ditanya adalah orang yang di bawah kita, dan kemudian kita bertanya tentang keadaannya, keluarganya dan sebagainya. Itu sudah masuk dalam kategori idkhalis, membahagiakan orang lain. Salah satu amal yang utama. Yang kedua kata Rasulullah, yatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa laparnya. Banyak orang lapar. Kalau kita berpuasa memang dibuat lapar ya, tapi ada orang yang lapar setiap hari, sudah terbiasa dengan lapar. Bagaimana kita menghilangkan rasa lapar? Berarti kita diajarkan untuk sedekah berupa makanan, memberi makan. Apalagi kalau hari Jumat ada bahasa istilahnya apa? Jumat berkah. Jumat berkah. Sedekah makanan kepada setiap orang yang jalan, yang lewat, terutama orang-orang miskin, para pemulung dan sebagainya. Itu sangat mulia sekali sedekah-sedekah seperti itu. Apalagi sekarang sudah musimnya, sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban. Maka saat itu adalah yang paling utama kata Rasulullah, pada hari Nahar, pada hari Idul Kurban yang paling utama, tidak ada amal yang paling utama kecuali berkurban. Dalam pengertian sedekah pada orang lain, berkurban paling utama di situ. Masya Allah, ini banyak sekali keutamaan-keutamaan amal. Kadang-kadang kita lewatkan begitu saja. Tidak berat, tapi kadang kita tidak mau. Permasalahannya, kurban itu bukan mampu dan tidak mampu, tapi mau dan tidak mau. Kenapa mau dan tidak mau? Buktinya banyak sekali orang yang tidak mampu, sengaja dia nabung untuk bisa berkorban. Kurban menjadi cita-cita dirinya.
bisa memberikan nilai manfaat dirinya bagi orang lain melalui kurban. Di YouTube kita banyak juga melihat bagaimana pemulung bisa berkorban. Bahkan di Pemalang ada seorang miskin, betul-betul miskin. Dia betul-betul tiap tahun berusaha untuk berkorban. Tahun kemarin dia korban sapi sampai pengurus atau panitia korban itu kaget. Tahu ibu ini miskin tahu ibu. Tapi begitu datang dia kasih uang 10 juta, katanya untuk beli sapi. Beberapa hari berikutnya dia ngasih lagi tambahan supaya sapinya lebih besar lagi. Insya Allah. Kesempatan kita untuk menghilangkan rasa laparnya orang lain di Idul Adha ini kita berkorban. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dilapangkan rezekinya pada hari itu, pada Idul Adha, dilapangkan rezekinya, kemudian dia tidak berkorban, maka kata Rasulullah, jangan dekati musola, jangan dekati tempat sholatku, atau bahasa yang luas lagi, jangan ikut berjamaah denganku. Masya Allah, itu betapa ancaman Rasulullah bagi kita yang diberikan kelonggaran dalam rezeki, kemudian kita tidak sedekah atau tidak berkorban pada kesempatan sekarang. Hilangkan rasa lapar bagi orang lain, itu amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aw yakshifu anhu korban, atau menghilangkan segala kesusahannya, problem hidupnya. Semua orang memang memiliki problem, tapi kadang tingkatan problem itu yang berbeda, atau respon kita terhadap problem itu yang berbeda. Maka coba kita bantu problem orang lain, kita carikan solusi, terutama problem keluarga. Banyak sekali problem keluarga yang kadang-kadang tidak kita monitor. Kita bantu kalau ada saudara kita yang memiliki problem apa dalam keluarga itu. Problem komunikasi, problem ekonomi, problem anak dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan orang lain kita bantu untuk menyelesaikannya. Itu kata Rasulullah amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling mulia bahkan dikatakan. Yang paling terakhir, yang paling mulia kata Rasulullah, au yaqdi lahu dainan, atau kita membayar utangnya orang lain. Masya Allah, mulia sekali Pak Ustaz. Membayar utang. Tanya tetangga kita itu, teman kita, kamu punya utang nggak? Punya utang nggak? Kalau punya utang kita bayar. Nggak bisa membayar lunas, ya paling tidak. Kalau bahasa orang Jambi itu Pak, nggak perlu ke atas, ya perlu ke bawah. Di bawah perlu ya minimal kita bisa membantu menyelesaikan, meringankan beban itu. Masya Allah. Kalau 4 hal ini di antara kita semua mengamalkan 4 hal ini, senyum dengan orang lain, diajak salaman, mau menggembirakan orang lain, siapapun digembirakan ketika kita bertemu, kemudian menghilangkan rasa lapar di antara kita, bahkan kita menyebar ke orang lain, problem-problem kita selesaikan bersama, dan terakhir kita saling melunasi utang teman-teman kita. Kayaknya hidup itu damai. Inilah kata Rasulullah, afdalul a'mal, amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 hal ini. Jadi 2 hal yang paling utama, iman kepada Allah, dan yang kedua hidup bermanfaat bagi yang lain. Sementara ada 2 hal yang paling hina. Kata Rasulullah, la syai'a akhbathu minhuma, tidak ada yang lebih hina dari 2 hal ini. Tidak ada yang lebih hina dari 2 hal ini. Pertama, syirik kepada Allah, dan yang kedua, memberi madarat bagi orang lain, memberi kerusakan bagi orang lain.
Syirik itu mensekutukan Allah, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Dosa lain bisa diampuni, tapi dosa syirik susah untuk diampuni, termasuk takabur. Di dalam kitab ini nanti digambarkan sumber dosa itu dua. Pertama syahwat, yang kedua takabur. Dosa dari sumber syahwat itu bisa dimintakan ampun, tapi dosa dari sumber takabur tidak bisa dimintakan ampun. Buktinya syaitan itu dosanya diawali dengan takabur, bukan dengan yang lain, bukan dengan syahwat. Akibat kesombongan tidak bisa diampuni. Dan syirik salah satu dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Karena itu hindari perbuatan-perbuatan syirik, termasuk syirik khafi, syirik yang kecil-kecil yang tersembunyi. Kita mengamalkan yang lain. Kalau bukan karena ini, entah hidup saya seperti apa. Semua Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita sudah pasrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan disempurnakan oleh Allah. Tugas kita tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, maka selebihnya Allah semuanya akan mengerjakan seluruh kebutuhan kita. Hindari syirik. Dan yang kedua, yang paling buruk dalam kehidupan kita, kata Rasulullah, adalah ad-durru bil muslimin, memberikan nilai madarat bagi orang lain, memberikan kerusakan, merugikan orang lain, hidup merugikan orang lain. Banyak buktinya merugikan orang lain. Pedagang merugikan orang lain itu bohong dagangannya atau nipu dagangannya. Dagang susu dicampur-campur, tapi bilangnya masih asli, masih murni. Dagang-dagangnya lain. Dalam menyelesaikan segala sesuatu kita juga bohong, memberikan nilai madarat bagi orang lain. Perbuatan-perbuatan termasuk perbuatan-perbuatan kita sehari-hari banyak yang kita memberikan nilai madarat. Ketika perbuatan kita itu memberikan nilai dampak yang negatif bagi orang lain dan kemudian merugikan bagi orang lain, madarat bagi orang lain, di situ kita di hadapan Allah adalah melakukan perbuatan yang paling hina. Kata Rasulullah, paling hina. Tidak ada yang lebih hina dari perbuatan ini. Subhanallah. Hindari perbuatan yang merugikan orang lain. Sebaliknya, tanamkan dan aktifkan diri kita untuk memberikan nilai manfaat bagi orang lain. Sekecil apapun nilai manfaat yang kita miliki, berikan kepada orang lain. Insya Allah itu yang akan menjadi bekal hidup kita kelak di akhirat, dan kita akan dinilai sebagai orang yang bertakwa serta orang yang unggul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita sekalian untuk mampu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu memberikan nilai manfaat bagi lingkungan kita, bagi kawan-kawan kita dan bagi saudara-saudara kita, sehingga kita hidup bersama-sama dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, jika ada kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah itu adalah dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sekalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.